Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiban. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kembali kita bisa berkumpul di majlis yang sangat mulia dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yakni majlis ta'lim yang dikatakan oleh seorang alim ulama besar Yahya Ibnu Abi Katsir rahimahullah taala, la yunalul ilm bi rahatil jism, bahwa seseorang tidak mungkin memperoleh sebuah ilmu dengan cara beristirahatnya badan. Saya yakin antum semua ada yang masih lelah bekerja, tapi tentu urusan akhirat jangan diambil sisa waktu. Akan tetapi urusan akhirat itu diambil dari seluruh waktu yang ada, kemudian dunia adalah sisanya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita melanjutkan hadis ini, saya ingin menjelaskan sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang alamatun nubuwah, tanda-tanda kenabian yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam berabad yang lalu. Man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin 'addu 'alaiha bin nawajib. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berpesan, sesungguhnya manusia yang hidup sesudahku, maka mereka pasti akan melihat perselisihan, perbalahan, dan perpecahan yang banyak. Oleh karena itu maka kembalilah kalian kepada sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin. Mereka lah orang-orang yang telah Allah berikan petunjuk. Gigitlah sunnah mereka dengan gerham kalian. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah mengatakan, sesungguhnya generasi yang jauh meninggalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pasti kondisinya akan lebih buruk daripada sebelumnya. Ma ya'ti 'alan nasi zamanun illa walladhi ba'dahu syarrun minhu. Tidaklah akan datang sebuah generasi kecuali setelahnya lebih buruk daripada sebelumnya. Kenapa generasi ini semakin lama semakin buruk kondisinya? Ibarat sebuah air, semakin jauh meninggalkan sumbernya, maka akan semakin keruh keadaannya. Itulah yang digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Hudzaifah bin Yaman
seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya tentang keburukan di saat manusia bertanya tentang kebaikan. Kadang-kadang kata Hudzaifah ibnul Yaman, makhafatan an yudrikani. Kenapa saya bertanya tentang keburukan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Karena saya takut keburukan itu menimpa diriku. Sehingga ada istilah salaf mengatakan, araftu syarra la li syarri, walakin li tawaqqihi. Wa man lam ya'rifu syarra 'anil khair fa waqa'a fi. Aku mengenal keburukan bukan untuk diamalkan, tapi aku mempelajari keburukan supaya mudah ditinggalkan. Karena orang yang tidak mengenal mana yang baik, mana yang buruk, pasti akan terjerumus pada kedua-duanya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam jauh sebelum generasi meninggalkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, baru semeninggal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, perselisihan sudah muncul. Ketika sebagian orang-orang Ansar berebut jasad Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersama orang-orang Muhajirin tentang kemana jasad Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dikuburkan. Apakah di Mekah tempat beliau lahir, ataukah di Madinah tempat beliau hijrah? Kemudian Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an menengahi perselisihan itu dengan mengatakan, wallahi demi Allah, aku mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah seorang nabi melainkan dikebumikan di mana ia tempat meninggal. Karena ketika dia meninggal di kamar Aisyah, maka disitulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dikebumikan. Kemudian datang lagi masalah baru tentang khilafah, tentang siapa yang berhak menjadi khalifah. Apakah orang-orang Ansar ataukah orang-orang Muhajirin? Maka lagi-lagi Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an mengingatkan bahwa al-imamatu min Quraisy, bahwa kepemimpinan itu harus dari bangsa Quraisy. Maka ketika itulah seluruh para sahabat bersatu untuk membaiat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an yang sebelumnya Umar sudah membaiatnya. Akan tetapi dua zaman Abu Bakar dan Umar adalah zaman terkuat setelah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika masuk pada zaman Utsman, kemudian terbunuhnya Utsman bin Affan di tangan anak buah Ibnu Sauda atau dikenal dengan Abdullah bin Sabah, seorang Yahudi yang pura-pura masuk Islam, kemudian mengompori para pemuda sehingga berakhir dengan pembunuhnya Utsman. Sampailah kekuasaan jatuh ke tangan Ali bin Abi Thalib, semakin merebak fitnah sampai hari ini. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Lah bentuk keburukan yang disabdakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa tidaklah sebuah zaman yang jauh meninggalkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kecuali zaman itu akan lebih buruk daripada sebelumnya. Karena zaman itu adalah zaman penuh dengan khilaf, perselisihan, penuh dengan perpecahan, penuh dengan perbalahan di sana dan di sini. Maka tidaklah mungkin orang itu dipersatukan kecuali kembali kepada tiga dasar utama. Pertama, kembalilah kepada Al-Quran. Kedua, kembalilah kepada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketiga, kembalilah kepada agama yang pernah diamalkan para sahabat bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama, kembali kepada Al-Quran. Kenapa kita harus kembali kepada Al-Quran? Bukankah Al-Quran adalah salah satu dari kitab-kitab yang Allah turunkan, yang sebelumnya sudah ada kitab-kitab yang Allah turunkan kepada umat manusia ini? Seperti Zabur diturunkan kepada Nabi Daud, Injil diturunkan kepada Nabi Isa, Taurat diturunkan kepada Nabi Musa, Suhuf Ibrahim diturunkan kepada Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam, dan Al-Quran diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita harus merujuk kepada Al-Quran dan tidak boleh merujuk kepada kitab-kitab sebelum Al-Quran? Jawabannya, karena sesungguhnya Islam menganggap bahwa kitab-kitab di luar daripada Al-Quran kondisinya tidak bisa dijamin. Keaslian dan keabsahannya tidak bisa dijamin. Berbeda dengan Al-Quran. Allah yang menurunkan Al-Quran, Allah yang menjaganya.
Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang menurunkan al-dzikra Al-Quran, kami pula yang menjaganya. Tapi lihat, kitab-kitab sebelum Al-Quran, umat Islam sangat meyakini bahwa kitab-kitab sebelum Al-Quran sudah terjadi perubahan. Sudah bukan firman Allah lagi, akan tetapi sudah banyak campur aduk dengan firman-firman manusia, sehingga tidak bisa lagi dibedakan mana yang hak dengan yang batil. Dan ini digambarkan Allah sendiri dalam Al-Quran, yuharrifunal kalima an mawadhihi. Mereka ahli kitab suka merubah-rubah kitab-kitab mereka dengan tangan-tangan mereka. Fawailul ladzina yaktubunal kitab, maka celakalah mereka yang menulis kitab. Summa yaquluna, kemudian mereka mengatakan hadza min indillah, ini datang dari Allah. Wa ma huwa min indillah, Allah katakan sebenarnya bukan datang dari Allah Azza wa Jalla. Mereka para penganut kitab-kitab selain Al-Quran mengatakan bahwa Taurat, Injil mereka datang dari Allah, bahwa ini adalah kitab Allah, kitab langit. Tapi Allah Subhanahu wa taala membantah dalam Al-Quran, fawailun lilladzina yaktubuna al-kitab summa yaquluna hadza min indillah wa ma huwa min indillah. Celakalah bagi orang-orang yang suka menulis-nulis catatan-catatan di Alkitab yang Allah turunkan, sehingga tercampur aduk kondisinya. Kemudian mereka mengatakan ini datang dari Allah. Allah tegas bukan dari Allah Azza wa Jalla. Sehingga karena umat Islam meyakini bahwa kitab-kitab selain daripada Al-Quran sudah banyak terjadi perubahan. Apabila sudah terjadi perubahan, ikhwan, maka tidak menutup kemungkinan akan terjadi banyak penyimpangan. Ketika sudah banyak penyimpangan, maka sesungguhnya mereka sendirilah yang membatalkan agama mereka, bukan Allah. Tapi mereka sendiri yang membatalkan agama mereka. Dengan cara apa? Dengan cara melakukan penyimpangan dalam firman-firman Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sehingga karena tidak ada jaminan kitab-kitab selain daripada Al-Quran, kenapa kita hanya kembali kepada Al-Quran dan tidak kembali kepada kitab-kitab sebelum Al-Quran? Karena Allah yang mengatakan, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul. Apabila kalian berselisih tentang sebuah permasalahan, kembalikan permasalahan ini kepada Allah, maksudnya kepada Al-Quran, dan kepada Rasul, maksudnya kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau seandainya seseorang tertimpa sebuah permasalahan atau perselisihan, kemudian kita kembalikan kepada Taurat, kita kembalikan kepada Injil, kita kembalikan kepada Zabur atau Suhuf Ibrahim atau kitab-kitab langit yang lainnya, tentu Anda tidak akan mendapatkan jawaban yang puas. Saya yakin Anda tidak akan mendapatkan kebenaran di sini. Kenapa? Karena kitab-kitab mereka sudah dirubah-rubah oleh tangan-tangan manusia yang tidak bertanggung jawab. Sehingga solusinya bukan datang dari Allah, tapi datang dari firman manusia. Sehingga tidak mungkin menyelesaikan sebuah kasus dan perkara. Tapi Al-Quran datang dari Allah Azza wa Jalla. Bukti bahwa Al-Quran datang dari Allah sejak zaman penulisannya, yang kita kenal dengan Rusum Utsmani, sampai hari ini tidak ada satupun huruf yang bergeser dari tempatnya. Silakan Anda coba datang ke Amerika, datang ke Australia, datang ke Timur Tengah, kita samakan Quran yang kita baca, niscaya Anda tidak akan mendapatkan perubahan sedikit pun. Tidak ada satu huruf pun bergeser dari tempatnya. Tapi bandingkan dengan kitab di luar Al-Quran, setiap bulan, 2 bulan, 3 bulan sekali adanya revisi dan pembaharuan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itulah maka musuh Islam tidak mungkin merubah Al-Quran secara lafaz. Mereka hanya mampu menyelewengkan Al-Quran secara makna, di mana mereka akan merubah tafsirnya. Mereka akan membuat pemahaman yang tidak sesuai dengan lafaznya. Dari situlah musuh-musuh Islam masuk untuk meragu-ragukan umat Islam terhadap kitabnya. Bukan dari segi lafaznya, tapi dari segi kandungan isi. Tapi ma'asyiral muslimin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la tazalu ta'ifatun min ummati dhahirina 'alal haqq la yadhurruhum man khadalahum. Akan senantiasa tampil di tengah-tengah umat ini sekelompok orang yang tetap di atas kebenaran. Mereka tidak akan bergeming
ucapan-ucapan yang meledek kepada mereka. Artinya, di mana ada orang yang menyimpang, maka di situ pasti ada orang yang meluruskannya. Itu sunnatullah. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan agama ini, maka Dia pula yang menjaganya dengan menampilkan sosok-sosok ulama sebagai pewaris para nabi untuk menjaga agamanya. Kemudian yang kedua, kembalilah kepada sunnah Nabi SAW. Mungkin sunnah berbeda dengan Al-Quran, walaupun dari segi hujah sama. Dari segi hujah sama. Anda berhujah dengan Quran sama dengan berhujah dengan sunnah Nabi SAW. Karena Nabi SAW, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi tidak pernah mengucapkan dengan hawa nafsunya, yang diucapkanlah wahyu yang Allah turunkan kepadanya. Akan tetapi dari segi keaslian dan keabsahannya tidak sama. Al-Quran dijaga oleh Allah Azza wa Jalla, tapi memungkinkan sunnah adanya pemalsuan. Memungkinkan dalam sunnah ini adanya pemalsuan. Adapun tentang sejarah, kapan terjadi pemalsuan sunnah Nabi SAW ini? Ada yang mengatakan sesungguhnya di zaman Nabi sudah ada. Ketika munculnya orang-orang yang mengaku Nabi selain Nabi kita Muhammad SAW, salah satunya adalah Musailamah Al-Kadzdzab, mengaku dia menerima wahyu Allah Azza wa Jalla. Akan tetapi memang tidak bisa dibuktikan secara pas. Makanya para ulama mengatakan sesungguhnya bangkitnya para pemalsu hadis itu di akhir kurun ketiga setelah masa tabi'in. Sebagaimana pernyataan Ibnu Sirin rahimahullahu taala, kanu la yas'aluna 'anil isnad falamma waqa'atil fitnah qalu sammu lana rijalakum fa in kana min ahli sunnah fayukhadhu hadithuhum wa in kana min ghairi dhalika fala yukhadhu hadithuhum. Kata Ibnu Sirin, seorang alim ulama tabi'in, mengatakan dahulu di zaman para sahabat tidak ada orang bertanya tentang riwayat. Yang penting dia datang kepada seseorang menghabarkan, saya mendengar Nabi SAW bersabda. Semua para sahabat tidak ada yang mengatakan betul nggak sabda yang kau sampaikan. Semua percaya. Karena sahabat tidak ada yang zalim meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Semua para sahabat adil meletakkan sesuatu pada tempatnya. Sehingga di zaman para sahabat belum diperbincangkan tentang riwayat. Tidak ada orang yang memeriksa tentang riwayat, betul nggak datang dari Nabi SAW ataukah rekayasa dirimu. Tidak ada sahabat yang melakukan seperti itu. Lalu kapan terjadinya? Katanya Ibnu Sirin, falamma waqa'atil fitnah, ketika fitnah mulai muncul, terbunuhnya Utsman, kemudian masuk ke kekuasaan Ali berperang dengan Muawiyah gara-gara pasal pembunuhan Utsman bin Affan, masuklah orang-orang Yahudi ke dalam Islam. Dari situlah kemudian mulai bergejolak. Maka banyak orang-orang yang berupaya untuk menghancurkan Islam dari dalam, dan itu berhasil. Falamma waqa'atil fitnah, ketika fitnah sudah bergejolak, katanya Ibnu Sirin, maka para ulama mulai memasang sebuah kaidah. Setiap ada orang yang datang membawa hadis Nabi SAW, mereka mengatakan sammu lana rijalakum, sebutkan perawi-perawi kalian. Dari mana Anda dapat di hadis ini? Sampai kepada Nabi atau tidak? Atau ini rekayasa Anda? Dan ini di zaman tabi'in, ikhwan. Ibnu Sirin mengatakan, dia seorang alim ulama tabi'in. Dia mengatakan bahwa di zaman dia ulama sudah mulai memasang apa? Kaidah untuk memurnikan hadis dari penyimpangan orang-orang yang menyimpang dengan mengatakan sammu lana rijalakum, sebutkan rawi-rawi kalian. Siapa yang membawa hadis ini? Sampai kepada Nabi atau tidak? Kalau yang menyampaikan ahli sunnah dikenal tentang perjuangannya kepada sunnah Nabi SAW, ambil hadisnya. Tapi kalau tidak dikenal tentang perjuangan sunnahnya, jangan diambil hadisnya. Itu di zaman tabi'in Abdullah bin Sirin, ikhwan. Makanya ketika di zaman Khalifah Abbasiyah, Khalifah Al-Mahdi, jauh setelah tabi'in berlalu, ada seorang zindik tertangkap, kemudian dipaksa untuk mengaku
Sudah berapa ribu hadis yang Anda palsukan? Apa katanya? Wadda'tu arba'ata alaf. Sungguh aku telah memalsukan hadis sebanyak 4.000 hadis. Bayangkan. Itu di zaman Khalifah Abbasiyah. Di mana seorang zindik tertangkap, kemudian ditanya, sudah berapa hadis yang Anda palsukan? Dia mengatakan apa? Wadda'tu arba'ata alaf. Aku telah membuat hadis palsu sebanyak 4.000 hadis. Kemudian yang lain mengatakan aku telah memalsukan hadis sebanyak 140.000 hadis. Ya. Betapa banyak hadis-hadis yang palsu ikhwatu fiddin azanillah daripada hadis-hadis yang sahih. Akan tetapi para ulama tidak tinggal diam. Maka di zaman itu mulailah mereka membuat kaidah-kaidah untuk melindungi hadis-hadis Nabi SAW dari pemalsuan. Maka lahirlah ilmu-ilmu yang kita kenal dengan ilmu mustalahul hadis, untuk menyaring mana hadis yang dhaif, mana hadis yang sahih. Mulai daripada bertanya orang yang membawa hadis ini bagaimana orangnya, bisa dipercaya atau tidak. Kemudian ketika dia mengambil hadis, dicocokkan riwayatnya antara lahirnya dia dengan lahir orang yang diambil hadisnya, antara matinya dia dengan mati orang yang diambil hadisnya. Kalau dia mengaku pernah ke daerah tertentu, maka sebutkan daerahnya. Kemudian bertemu dengan siapa di sana. Kemudian bentukkah tarikh mencatatnya, dan begitu seterusnya. Diperketat. Sehingga ketika itulah mulailah menyempit orang-orang yang terus memalsukan hadis-hadis Nabi SAW. Akan tetapi qadarullah kauni, ternyata hadis-hadis palsu itu masih banyak merebak sampai hari ini. Sebagian para ulama belum bisa menepis sehingga merebak di tengah-tengah masyarakat. Dan itu sudah menjadi konsumsi umum banyak dai-dai yang tidak perhatian kepada hadis. Yang penting qala Rasulullah dibacakan di atas mimbar tanpa menjelaskan apakah hadis ini sahih ataukah tidak sahih. Mungkin karena keterbatasan ilmunya, atau karena ketidaktahuan dia, atau karena mengikuti hawa nafsu untuk memperkuat pemikirannya, atau mungkin mendukung kelompoknya, dan begitu seterusnya. Karena salah satu sebab kenapa hadis dipalsukan adalah ta'assub madhab. Ketika orang itu fanatik kepada madhab-madhab tertentu, maka orang ini akan berani memasukkan hadis Nabi SAW. Dahulu ada madhab yang saling berdebat antara Syafi'i dengan Hanafi, sehingga sebagian mereka saling memberikan fatwa tidak boleh menikah wanita Syafi'i dengan Hanafi atau sebaliknya. Bahkan sebagian sampai berperang gara-gara mempertahankan madhab. Akhirnya kemudian muncullah satu hadis palsu yang direka-reka oleh orang-orang yang bermadhab Hanafi dengan mengatakan sayakunu min ummati rajulun asyaddu min iblis wa huwa Muhammad bin Idris wa Abu Hanifah siraj ummati. Dia mengatakan, katanya orang ini memasukkan hadis Nabi SAW untuk membela madhabnya. Sungguh akan datang seorang laki-laki yang lebih dahsyat keadaannya daripada iblis. Dialah Muhammad ibnu Idris. Siapa Muhammad bin Idris? Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu namanya Muhammad bin Idris. Ya. Dia ingin menjelek-jelekkan mazhab Syafi'i, sehingga dia membuat hadis palsu dengan mengatakan akan datang di akhir zaman seorang laki-laki yang bernama Muhammad bin Idris, dia lebih ganas daripada iblis. Akan tetapi Abu Hanifah siraj ummati, Abu Hanifah adalah pelitanya umat ini. Giliran madhabnya dia puji, giliran di luar madhabnya dia celah. Sehingga kemudian sebagian orang yang fanatik dengan madhab Syafi'i mengatakan, fawasiyati li ummati an tatasyaffa'u, wasiatku kepada umatku agar bermadhab Syafi'i. Ya. Yang lainnya juga demikian. Orang-orang yang bermadhab Imam Malik mengatakan, laula Malik lakana dinu halik. Kalau tidak ada Imam Malik, tidak ada agama di permukaan bumi. Seolah-olah agama hanya di bawah Imam Malik. Lihatlah akibat fanatik mazhab, ikhwan. Masing-masing orang mempertahankan mazhabnya. Yang bermazhab Hanafi, dia mempertahankan mazhab Hanafinya.
Yang bermadhab Syafi'i dia pertahankan madhab Syafi'inya, yang bermadhab Maliki semuanya mempertahankan madhab Malikinya. Padahal seluruh imam mengatakan idza shahhal hadis fa huwa madhhabi. Kalau hadis itu sahih, maka itulah madhabku. Ini ucapan Imam Syafi'i, ini pula yang diucapkan Imam Ahmad, ini pula yang diucapkan Imam Malik dan Abu Hanifah. Apabila hadis itu sahih, maka itu adalah madhabku. Makanya Imam Malik pernah suatu ketika bersandar di salah satu tiang dari masjid Nabawi. Kemudian dia mengatakan kullu qaulin yu'khad wa yutrak. Setiap ucapan manusia bisa diambil dan dicampakkan. Illa sahib hadzal qabri, kecuali pemilik kuburan ini. Maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan kau campak ucapannya, tapi ambillah ucapannya. Menunjukkan bahwa orang yang paling maksud di dunia ini hanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau Anda ingin fanatik, fanatiklah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan fanatik pada mazhab. Karena sesungguhnya mereka tidak ada jaminan surga dengan mengikuti mereka. Tapi kalau mengikuti Nabi sudah jelas ada jaminan surganya. Akan tetapi tentu mereka adalah para ulama yang merupakan pewaris para nabi. Ambil warisan para nabi dan jangan mengambil yang bukan warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah mengatakan al ulama warasatul anbiya. Wa innal anbiya lam yurathu dinaran wala dirhaman, walakin warathul ilma faman akhadahu akhadha bihaddin wafir. Ulama pewaris para nabi. Dan para nabi tidak pernah mewariskan ilmu ekonomi, cara memperoleh dinar ataupun dirham, tidak pernah mengajarkan seperti itu. Barang siapa yang mengambil bagian warisan tersebut, maka dia telah mendapatkan bagian yang sempurna. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itulah maka Allah Subhanahu wa taala telah membangkitkan para ulama untuk menjaga agama ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yahmilu hadzal 'ilm min kulli khalafin 'uduluhu yanfuna anhu tahrifal ghalin wa intihalal mubtilin wa ta'wilal jahilin." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan dibawa agama ini, akan diusung agama ini, akan dibela agama ini. Pada setiap zamannya akan muncul orang-orang yang udul, orang-orang yang amanah, mengemban amanah Allah Subhanahu wa taala dan amanah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana tugasnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yanfuna anhu tahrifal ghalib. Di mana orang-orang ini mereka akan membersihkan setiap kemungkaran-kemungkaran yang datang dari orang-orang yang ekstrim dalam beragama. Dahulu di zaman setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal, setelah berlalu zaman yang para sahabat, muncul orang-orang yang ekstrim dalam dunia ini ketika memahami agama. Mereka adalah orang-orang Khawarij yang telah mengkafirkan Ali dan pasukannya, yang telah mengkafirkan Muawiyah dan pasukannya. Yang di luar kelompoknya saja yang tidak kafir, yang di dalam kelompoknya saja yang tidak kafir, di luar kelompoknya dikafirkannya. Gimana tidak ekstrim, ikhwan? Sehingga kemudian ketika berawal dari kekafiran, pengkafiran orang-orang yang di luar kelompoknya, ikhwan, berakhir dengan pembunuhan. Ketika orang-orang Khawarij ini sebelumnya belum diperangi oleh Ali bin Abi Thalib, kecuali setelah menyembelih keluarga Khabbab ibnu Arah radhiyallahu. Satu keluarga dibantai oleh orang Khawarij, sampai budak yang sedang hamil kemudian dibedel perutnya dan dibunuh anak yang dalam kandungannya. Sampai kabar ini ke telinga Ali radhiyallahu. Kata Ali, tumpas mereka karena mereka sudah menghalalkan darah kaum muslimin. Lihat pemahaman takfir, ikhwan. Mudah mengkafir-kafirkan orang, berakhir dengan peledakan dan pengeboman. Baru-baru ini kita dengar ada pengeboman lagi. Ini bukan ajaran Islam, ini ajaran Khawarij. Bukan seperti itu kalau mau berjihad. Karena jihad bukan sebagaimana mereka paham. Masuk surga itu bukan jalan pintas. Surga bukan jalan pintas. Sekarang mati dia masuk surga. Tidak demikian. Perjalanan sangat panjang. Dan masuk surga itu perlu usaha. Tidak bisa juga dengan melazimkan zikir tertentu dia masuk surga. Akan tetapi ada amalan
Islam saja ada 5, belum lagi yang lainnya. Apakah para pelaku bom ini sudah mengamalkan rukun Islam ini? Yang jelas-jelas rukun dalam Islam, kalau tidak maka Islamnya dipertanyakan. Ataukah mereka hanya terbakar semangat karena kejahilannya, kemudian dikuasai hawa nafsunya, mengikuti langkah syaitan, akhirnya terjerumus pada pemahaman ekstrim. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka kewajiban kita adalah yanfuna anhu tahrifal ghalib. Kita membersihkan dari penyelewengan orang-orang yang berlaku ekstrim dalam agama. Karena agama Islam tidak mengajarkan ghulu, berlebih-lebihan, melampau dalam agama. Ketika Nabi SAW memerintahkan Abdullah bin Abbas untuk mengambil beberapa batu ketika lempar jumrah, maka diambillah batu-batu kecil, kemudian diberikan kepada Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW mengambil batu-batu yang diambilkan Abdullah bin Abbas itu, kemudian batu ini diperlihatkan kepada seluruh jamaah yang hendak melakukan jumrah ketika itu. Seperti inilah mithlu hadhihi farmu, seperti inilah yang kalian lempar. Nabi berikan contoh, bukan batu yang besar, tapi batu-batu yang kecil, kata Nabi, seperti inilah kalian yang dilempar oleh kalian. Kemudian Nabi SAW, wa iyyakum wal ghuluwa fid din, fa inna ma ahlaka man kana qablakum al ghulu fid din. Hati-hati kalian, jangan melampau dalam agama kalian. Karena sesungguhnya hancurnya umat sebelum kalian karena terjadi pemahaman melampau ekstrim dalam agama. Karena setan itu akan menyesatkan Bani Adam di 2 pintu, pintu ifrat dan pintu tafrit. Maksudnya ifrat itu bagaimana orang itu dalam beragama supaya melampau ekstrim. Kemudian pintu yang kedua, pintu meremehkan, bagaimana orang ini nggak peduli dengan agamanya. Maka ahli sunnah tengah-tengah, kita peduli dengan agama kita, tapi kita tidak melampau dalam agama kita. Karena Allah yang mengatakan, sesungguhnya kami menjadikan umat ini umat pertengahan. Artinya pertengahan, tidak melampau dan tidak meremehkan. Orang-orang Yahudi, mereka apabila wanita-wanita haid, mereka tidak akan makan dan minum satu atap dengan mereka, satu meja dengan mereka. Bahkan wanita-wanita haid mereka pisahkan, baik ketika makan atau ketika tidur. Tapi orang-orang Nasrani terbalik, mereka bahkan meremeh-remehkan wanita-wanita haid dan bisa dijimai, bisa digauli. Tapi Islam tidak demikian. Islam tidak menggauli wanita haid, karena kita tidak meremehkan Islam. Akan tetapi kita tidak menghinakan mereka. Tetap kita makan bersama istri-istri kita, tetap kita tidur bersama istri kita, tapi kita tidak menggauli. Jadi Islam di tengah-tengah, ma'asyiral muslimin. Islam tengah-tengah di antara sekian banyak agama. Dan Islam juga tengah-tengah di antara kelompok-kelompok yang menyimpang dalam agama, seperti Khawarij dan Murji'ah contohnya. Orang Khawarij, mereka mengatakan bahwa para pelaku dosa besar itu kafir. Ahli sunnah tidak mengkafirkan pelaku dosa besar. Orang Khawarij mengatakan pezina itu kafir, minum khamar itu kafir, berdusta itu kafir, pemimpin yang tidak berhukum dengan hukum Allah kafir. Itu pemahaman Khawarij. Pemahaman Murji'ah terbalik. Pezina sempurna imannya, minum khamar sempurna imannya, orang yang melakukan maksiat sempurna imannya. Maka ahli sunnah tengah-tengah. Kita katakan bahwa para pelaku dosa besar tidak kafir, akan tetapi bukan pula kita katakan sempurna imannya. Mereka adalah naqisul iman, kurang imannya. Mereka adalah orang-orang yang beriman, mereka tidak kafir, tapi naqisul iman, imannya kurang. Karena iman menurut ahli sunnah adalah keyakinan hati, ucapan lisan, kemudian ada perwujudan lewat perbuatan. Iman bisa bertambah dengan ketaatan dan bisa berkurang dengan kemaksiatan. Lah kita katakan bahwa orang yang bermaksiat itu naqisul iman, kurang imannya. Tapi orang Khawarij dikafirkannya. Makanya ketika mereka melihat ada pemimpin-pemimpin yang zalim, mereka kafirkan langsung. Dan di pemahaman ekstrim, ikhwatu fiddin azanillah, kita dituntut dalam mengkafirkan seorang itu ada qawaid, ada kaidah-kaidahnya. Kita hanya mengkafirkan yang Allah kafirkan.
Kita hanya mengkafirkan yang Rasul kafirkan. Kalau Allah dan Rasulnya tidak mengkafirkan, jangan coba-coba mengkafirkan. Kalau katakan Yahudi kafir, kita katakan Yahudi kafir. Kalau katakan Nasrani kafir, kita katakan Nasrani kafir. Tidak mungkin kita tidak mengkafirkan yang dikafirkan Allah. Tidak mungkin kita tidak mengkafirkan yang dikafirkan Rasul. Tapi keliru besar kalau Rasul dan Allah tidak mengkafirkan kemudian kita kafirkan. Ini kan serampangan dalam kaidah takfir namanya. Maka syariat ini telah dijaga oleh para ulama dari peniadaan orang-orang yang menyimpang di dalam pemahaman yang ekstrim dalam agama ini. Maka kita berjalan tengah-tengah. Berjalan tengah-tengah, akan tetapi berjalan tengah-tengah di antara dua kesesatan. Kita berdiri tengah-tengah. Bukan di antara satu sesat, satu hak. Saya tengah-tengah saja. Umpamanya ada seorang wanita yang sudah baik menutupi mukanya dengan cadarnya. Kemudian ada juga seorang wanita yang sama sekali tidak memakai jilbab. Kemudian datang wanita yang ketiga, saya tengah-tengah. Ya, kita pakai jilbab ya, tapi tidak seperti itu umpamanya. Lah bukan seperti itu tengah-tengah, ikhwatu fiddin azani Allah. Tengah-tengah itu artinya baina dhalalatain, di antara dua kelompok yang menyimpang. Kita tengah-tengahnya. Seperti Khawarij menyimpang, Murji'ah menyimpang, Ahli Sunnah tengah-tengah. Umpamanya gini, di sana ada orkes, di masjid ini ada pengajian, saya tengah-tengahnya di rumah. Betul? Bukan begitu tengah-tengah. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Islam ini agama tengah-tengah. Maka tugas yang telah Allah berikan kepada para ulama adalah yanfuna anhu tahrifal ghalin, berupaya membersihkan pemahaman-pemahaman yang ekstrim yang disimpangkan oleh orang-orang yang hendak merusak agama ini. Kemudian yang kedua, wantihalal mubtilin. Tugas mereka membersihkan tafsir, membersihkan orang-orang yang memutarbalikkan agama ini. Karena sebagian orang hendak memutarbalikkan Islam. Dulu Nabi SAW bersabda, "Bada al-Islam ghariban wa sayaudu ghariban kama bada fatuba lil ghuraba." Dahulu Islam ini awal kemunculannya asing, ikhwan. Asing. Apa nasi Muhammad ini? Kita banyak menyembah Tuhan, dia pula datang membawa satu sembahan. Asing. Sehingga mereka mengatakan, aja'al al-alihata ilaha wahid inna hadza la syai'un ujab. Hei Muhammad, apakah kamu hanya menyuruh kami menyembah Tuhan yang satu, kemudian engkau menyuruh meninggalkan Tuhan-Tuhan yang banyak yang kami telah sembah? Ini sesuatu yang ajib, yang mengherankan. Ini apa ini? Itulah kemunculan pertama kali dianggap asing. Sebagian dianggap gila, Muhammad ini gila. Mereka mengatakan syair, tukang syair saja. Mereka mengatakan, Muhammad itu sahir, tukang sihir. Seperti yang terjadi ketika Nabi SAW berduel dengan seorang yang bernama Rukana. Rukana adalah seorang penduel kelas berat di zaman jahiliyah ketika itu. Tidak pernah ada yang pernah mengalahkan Rukana. Akhirnya Nabi pernah mengajak duel Rukana dengan satu persyaratan, ya Rukana, bagaimana kalau aku tumbangkan dirimu, maukah engkau masuk Islam dan mengikuti agamaku? Rukana berpikir bahwa menumbangkan Muhammad itu sangat mudah, karena dia penggulat yang tidak pernah terkalahkan. Dia tidak paham bahwa kekuatan seorang Nabi sama dengan kekuatan 10 laki-laki. Ketika bergulat, sekali sepak saja Rukana langsung terguling. Kata Nabi SAW, sekarang Anda sudah saya kalahkan, silakan Anda masuk Islam. Bukankah perjanjian dari awal seperti itu? Tapi Rukana mengatakan, tidak, saya tidak akan masuk Islam sampai engkau menunjukkan tanda-tanda yang menunjukkan Anda seorang Nabi. Kemudian apa? Ditunjuklah satu pohon. Pohon itu tiba-tiba berjalan. Kemudian mempersaksikan dirinya dengan mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Apakah membuat Rukana masuk Islam? Tidak. Dia langsung lari ke kaumnya dengan mengatakan, lihat, di hadapan kita ada tukang sihir yang bisa membuat semua pohon-pohon bicara. Ikhwatu fiddin azani Allah wa iyyakum. Itulah di zaman itu asing. Ya. Susah orang yang
meyakinkan itu susah. Sampai ketika Nabi SAW pulang dari Mi'raj, seluruh para sahabat ragu-ragu keimanannya. Apalagi orang-orang kafir membuat lelucon. Tidak semua orang yang seperti Abu Bakar mengatakan, kalaulah ada kejadian yang lebih mustahil dari Muhammad SAW, maka aku pertama yang membenarkannya. Enggak ada cuma satu Abu Bakar. Yang lainnya tidak ada yang mengucapkan seperti ini. Maka layaklah sandang as-siddiq diberikan kepada Abu Bakar dan tidak diberikan kepada yang lainnya. Tapi di zaman itu dakwah susah sekali. Makanya wajar Nabi SAW selalu mengatakan kalau ada orangnya, kata Abu Bakar, kalau ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, ada Ali, maka langsung nunjuk hidung. Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah. Kamu masuk surga, kamu masuk surga, kamu juga. Orang sekarang bikin, wah enak ya, sahabat main tunjuk aja masuk surga katanya. Jangan dilihat enak tunjuk-tunjuknya itu. Belum tentu ketika antum hidup di zaman Nabi, jangan-jangan antum pengikut Abu Lahab. Jangan-jangan antum pengikut Abu Jahal. Karena di zaman itu disetrika orang yang masuk Islam, dijemur di padang pasir, dipukuli rame-rame. Dan itu setiap hari, tekanan-tekanan kepada kaum muslimin. Wajar kalau kemudian Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan hijrah ketika itu. Hijrah yang pertama ke Habasyah untuk menyelamatkan dirinya. Kemudian yang kedua barulah hijrah bareng-bareng ke Madinah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa mereka sampai terusir dari Mekah? Karena tidak tahan. Jangan enaknya enak di zaman itu main tunjuk aja masuk surga. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak main tunjuk. Mereka tahu kondisi-kondisi kualitas keislaman orang-orang ini. Karena ketika Allah Subhanahu wa taala memilihkan para sahabat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak sembarang sahabat dipilihkan. Sahabat-sahabat yang memang memiliki kemampuan, keimanan, kekuatan dalam berdakwah yang tidak dimiliki orang lain. Lah Nabi SAW mengatakan dahulu ketika kemunculan Islam ini asli, wa sayaudu ghariban kama bada, dan kelak akan muncul lagi keasingan ini, di mana orang-orang yang berupaya mengerjakan sunnah Nabi SAW dikatakan bahwa mereka adalah para perusak bumi. Ada orang yang baru mengamalkan sunnah, ingin niru Nabi SAW pakai jenggot, mulailah 1-2 ditumbuhkannya, diejek sama kawannya, giginya sudah ada akarnya katanya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya. Ada wanita sudah mulai menutup auratnya, ya, disangkanya meriang mbak ya, kok nggak kepanasan. Ada orang yang sudah sering ke majelis ta'lim, Masya Allah, udah jadi ustad ya, sering ke masjid ya. La ilaha illa ikhwatu fiddin. Alhamdulillah ada orang-orang yang sadar, ada orang-orang yang baik. Bukankah karena orang baik, orang jahat tidak diazab oleh Allah Azza wa Jalla? Karena orang-orang baik inilah maka Allah tidak menimpakan azab kepada mereka. Kalau seandainya tidak ada orang baik di permukaan bumi, sebentar saja Allah itu mengirim bencananya. Lihatlah dahulu penyimpangan orang-orang di luar Islam. Bagaimana Allah hancurkan kaum Samud, bagaimana Allah hancurkan kaum Nabi Saleh, kaum Nabi Lut, kaum Nabi Ibrahim. Allah hancurkan karena kemaksiatan mereka kepada Allah ketika mereka menentang orang-orang baik di tubuh-tubuh mereka. Jangan kemudian ada seorang dai kadang-kadang ketika dia memberikan contoh-contoh orang-orang yang dianggap sesat, hati-hati dengan orang-orang yang berjenggot. Aneh kalimat ini, karena apa? Karena Nabi berjenggot, seolah-olah dia mengatakan hati-hati dengan Rasulullah. Karena Rasul itu berjenggot. Memang tidak semua orang yang mengamalkan sunnah, dia mengamalkan sunnah di segala hal. Tapi jangan kemudian disakiti sunnahnya. Kalau memang ada oknum-oknum di dalam ahli sunnah wal jamaah yang mungkin akhlaknya tidak sesuai sunnah, oknumnya ini yang diambil. Jangan kemudian sunnahnya yang dimaki. Hati-hati orang-orang yang menaikkan celahnya di atas mata kaki. Itu ciri-ciri teroris. La ilaha illallah. Seolah-olah mengatakan Nabi teroris. Bukankah Nabi yang melarang kita isbal? Bukankah Nabi juga yang berjenggot? Bukankah Nabi juga yang mengatakan ahabul libas, sebaik-baik pakaianlah komis?
Jadi kita tidak bisa mencela sunnahnya, tapi kita cela perbuatannya. Pemahamannya ini yang kita cela. Ini bukan dari Islam pemahaman teroris ini. Bahkan sedikit pun tidak membantu Islam dan tidak menghancurkan kafir. Apa mereka menghancurkan orang kafir dengan meledakan? Tidak, orang kafir makin kuat di tempatnya, di posisinya. Apa mereka membantu orang Islam? Tidak, orang Islam makin terpuruk. Karena apa? Dianggapnya ajaran Islam ajaran teroris, radikalis, keras, dan begitu seterusnya. Ya. Jadi yang kita sadarkan di sini pemahaman yang menyimpang, bukan sunnahnya. Karena sunnah Nabi SAW, setiap sunnah yang diajarkan Nabi, yang diperintahkan Nabi kepada umatnya pasti membawa kebaikan. Tidak mungkin sunnah itu tidak membawa kebaikan. Tetapi sebaliknya orang yang menyelisih sunnah pasti membawa kerusakan. Ketika orang yang melaksanakan perintah Nabi, ya tentu dia orang baik. Dan orang ini ketika menyelisih larangan dan perintah Nabi kemudian masuk ke dalam larangan, ya kita katakan dia orang gak baik. Kenapa? Karena orang ini menyelisihi Nabi SAW. Maka nanti akan ada generasi yang kemudian memutarbalikkan Islam. Nah, ketika ada orang generasi yang memutarbalikkan Islam, maka Allah akan bangkitkan orang-orang yang berupaya untuk kembali mengembalikan Islam ini ke dalam posisinya di zaman Nabi SAW. Kemudian yang ketiga kata Nabi SAW, wa ta'wil al-jahilin. Dan tugas para ulama yang Allah akan bangkitkan atau para pembela agama ini adalah mereka meluruskan tafsir-tafsir orang-orang jahil. Beberapa tahun yang silam mungkin antum pernah mendengar di Amerika Serikat ada seorang profesor wanita, Profesor Dr. Aminah Wadud namanya. Pernah melakukan sholat berjamaah, sholat Jumat berjamaah di salah satu gereja, dia sebagai khatib dan imamnya. Pernah antum mendengar Profesor Dr. Aminah Wadud? Ya, salah satu pentolan dari tokoh-tokoh Islam liberal. Islam tidak mengenal khatib dan imam Jumatnya seorang wanita. Belum ada di zaman Nabi SAW. Kurang apa ilmunya Aisyah? Kalaulah dikumpulkan seluruh wanita Arab dengan wanita dunia, kata Zuhri, salah satu alim yang suka mengambil hadis dari Aisyah, kalaulah wanita Arab dan wanita dunia dikumpulkan menjadi satu, ilmu mereka ditandingkan dengan ilmu Aisyah radhiyallahu anha, tidak ada apa-apanya. Tapi Aisyah radhiyallahu anha yang dijuluki alimatul ummah, wanita yang paling alim dalam umat ini, tidak pernah menjadi imam dan khatib Jumat. Begitu juga orang-orang yang setelahnya. Jadi penafsiran-penafsiran yang keliru ini luruskan. Ya. Masyaallah muslimin. Kemudian juga ada orang yang konon ingin memperjuangkan hak wanita dengan menghapuskan ayat-ayat poligami dalam Al-Quran. Ataupun orang-orang yang konon ingin membela HAM, kemudian mengatakan bahwa hukum waris itu tidak berlaku di zaman sekarang. Sekarang wanita 50-50 dengan laki-laki. Kalau dulunya wanita separuh, laki-laki satu. Padahal itu, apakah itu adil? Saya katakan tidak adil. Kenapa? Karena ketika wanita dapat separuh dari harta warisan itu solid milik dia, tapi laki-laki ketika dapat satu dia harus berbagi dengan istrinya. Itulah keadilan Islam. Ya. Tapi mereka mengatakan tidak, karena wanita di zaman dulu tidak bekerja, wanita sekarang wanita karir, maka bagi hasilnya juga harus sama-sama. Dalam ilmu waris juga sama-sama. Kalau sudah demikian ikhwatu fillah penafsirannya, buat apa Al-Quran diturunkan menunjukkan bahwa Al-Quran itu ada batasan tertentu waktunya berfungsi dan tidaknya sebuah ayat? Mungkinkah? Mustahil. Karena Quran akan berlaku di setiap zaman, tempat, dan masa. Zaman yang mengikuti Al-Quran bukan Al-Quran mengikuti zaman, salah. Karena zaman ini diatur oleh wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itulah maka tugas kita ketika mengemban agama ini adalah memberantas tiga hal tadi. Pertama, meniadakan pemahaman-pemahaman ekstrim dalam agama, berusaha memurnikan dari orang-orang yang akan memutarbalikkan agama, dan berupaya juga meluruskan tafsir-tafsir yang keliru ketika memberikan tafsiran dalam agama. Dan itu hanya ada dengan ilmu. Selain ilmu tidak bisa meluruskannya.
Mau meluruskan dengan apa kalau tidak dengan ilmu? Kalau umpamanya ada orang yang baru mengenal Islam, tahu-tahu diajak berdakwah, sementara dia tidak ada ilmunya, apa yang disampaikan? Ketika kita hendak mancing, tentu kita butuh kail. Selain butuh kail, kita juga butuh umpan. Barulah kita akan mengena ikan yang kita sasar. Artinya sebelum kita berdakwah, kuatkan dulu ilmu kita. Inilah kail kita, inilah umpan kita, baru kita berdakwah. Sebab kalau seandainya preman ketemu preman, kemudian baru sadar, paling ceritanya dosa masa lalu. Gimana pengalaman kamu dulu? Oh, nih tato di sini Nusa Kambangan, tato sini Polres sini Baira. Itu, masya Allah, fatufidin azan ya Allah ya. Padahal Nabi SAW mengatakan, kullu ummati mu'afan illa mujahirin. Seluruh umatku akan dimaafkan kecuali orang-orang yang terang-terangan mengakui dosanya di hadapan orang lain. Ketika dahulu kita mungkin ahli maksiat dan Allah sayang kepada kita, Allah tutupi kemaksiatan kita. Mungkin dahulu mantan preman Jakarta tobat di Batam, orang Batam gak tahu kalau dia mantan preman. Allah tutup aibnya, jangan dibongkar. Atau mungkin dulu di Medan dia bajingan, datang ke Batam alhamdulillah kenal sunnah jadi baik. Jangan pernah cerita tentang kelakuan dia yang bajingan dulu. Karena Rasul mengatakan apa? Setiap umatku pasti dimaafkan dosa-dosanya kecuali orang yang terang-terangan menceritakan perbuatan maksiat zaman dahulunya. Jangan pernah diceritakan. Apalagi berbangga. Ya. Kamu sih 5 bulan di penjara, saya 25 tahun. Ya, apa maksudnya? Ya. Khotfidin azan ya Allah wa iyyakum. Jadi tidak perlu. Kalau Allah Subhanahu wa taala sudah menutup aib kita ikhwan, maka tutup serapi-rapinya, tutup sebaik-baiknya. Jangan ada orang tahu kecuali Allah Azza wa Jalla. Makanya ketika ada seorang salaf dilempari kata-kata cacian makian, dia mengatakan, diam saja. Setiap dia dicaci, dia diam. Setiap dimaki, dia diam. Sampai akhirnya dia angkat bicara dan mengatakan, kalaulah Anda tahu aib yang sebenarnya dari diriku, tentu Anda akan mencaci lebih daripada yang Anda caci hari ini. Tapi Allah tutup aib. Begitu juga ucapan Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullah ta'ala. Kata Imam Ahmad ketika ada seorang muridnya hendak menolong dia untuk membawakan barangnya ke rumahnya, kata Imam Ahmad, jangan kau bantu, sesungguhnya aku sama dengan kamu, tidak ada bedanya. Laula sitrullahi alaina laftadahna, kata Imam Ahmad. Kalau bukan Allah yang menutupi aibku, kata Imam Ahmad, tentu siapa lagi yang akan bisa untuk menutup aib manusia? Kalau kalian tahu apa yang aku lakukan tanpa sepengetahuan kalian, sungguh kalian akan mengambil pasir dan melempar ke mukaku. Allah sudah menutup aib, jangan dibongkar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa kembali bahwa tugas kita mencari ilmu untuk supaya bisa memilah mana yang hak, mana yang batil. Karena hanya dengan ilmu kita bisa memilah mana yang ibadah dan mana yang bukan ibadah, mana yang hak, mana yang batil, mana yang menyimpang dan mana yang tidak menyimpang. Sebab rata-rata orang jahil itu karena butanya dia serampangan ketika dia menghukumi sesuatu. Yang jelas ini baik dianggap baik, ini buruk dianggap buruk. Padahal tidak semua baik dianggap buruk, tidak semua baik. Keburukan itu kebaikan. Ya, boleh jadi sesuatu yang kita anggap buruk ternyata kebaikan. Boleh jadi sesuatu yang kita anggap kebaikan adalah keburukan. Dan yang hanya memisahkan itu adalah orang-orang berilmu, belajar. Ya. Bahkan kita harus hasad kepada orang-orang yang belajar. Tetapi yang dimaksud hasad bukan bercita-cita Allah menyuruh untuk menghilangkan kenikmatan yang ada pada orang lain, bukan itu hasad yang tidak diperbolehkan. Tapi yang dimaksud hasadlah saya ingin seperti dia tanpa berdoa untuk menghilangkan nikmat yang Allah berikan kepadanya. Dan itu disebut ghibthah dalam agama. Ya, umpamanya saya contohkan, dahulu ada seorang alim namanya Al-Hafidh Al-Mizzi. Al-Hafidh Al-Mizzi ini kalau dia ngajar, dia suka ngantuk gitu. Tapi kalau dia salah, muridnya baca hadis salah, langsung break. Salah kan? Ya. Kalau seandainya ngantuknya kita, tidurnya gini, seperti Imam Al-Mizzi, alhamdulillah, itu ghibthah namanya. Ya.
Tapi kalau tidak seperti Imam Mizzi, betul-betul gitu. Janganlah kemudian kita hasan kepada Imam Al-Mizzi. Khotofiddin azan ya Allah wa iyyakum. Jadi kembali bahwa tugas kita sekarang mencari ilmu supaya menjadi orang-orang yang diangkat dari Allah Azza wa Jalla untuk memberantas 3 hal tadi yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, kembali kepada agama yang pernah diamalkan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah tegas dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 100, "As-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu'an." Orang-orang yang awal-awal lagi mula-mula ma'asyiral muslimin. Mereka lah orang-orang muhajirin dan ansar. Dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah akan ridhai dan mereka akan ridha kepada Allah Azza wa Jalla. Lihat, orang akan memperoleh keridhaan Allah Azza wa Jalla ketika orang ini mengikuti muhajirin dan ansar. Tetapi dengan ikutan yang baik, bukan hanya mengaku cinta kepada sahabat tapi tidak pernah mengikuti sahabat. Artinya kita berupaya mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dulu para sahabat mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat manusia yang bergegas ketika Nabi memerintahkan A langsung melaksanakan A, melarang B langsung meninggalkan B. Begitu seterusnya para sahabat. Tidak ada sedikit pun peluang dalam otak mereka bagaimana membantah perintah ataupun membantah larangan. Dan sifat ini tertuang dalam Al-Quran. Maka dalam Al-Quranul Karim, dalam surat, lupa suratnya, tapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma kana qaulul mu'minin idza du'u ila Allahi war Rasul liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na." Sesungguhnya ucapan kaum mukminin ketika itu di zaman Nabi, maksudnya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, cuma satu. Apabila diajak berhukum kepada hukum Allah untuk menghukumi sesuatu, mereka hanya mengatakan sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami taat. Tidak ada kata-kata tafakkarna, kami berpikir-pikir dulu. Orang sekarang kan begitu. Perintahnya betul Al-Quran, larangannya betul ada, tapi pikir-pikir dulu. Ya, betul riba itu haram, tapi sayang, aduh, ini saya sudah bunganya sekian. Kalau saya dipindahkan ke bank syariah nanti tidak ada bunganya. Ya, banyak pikirnya. Ya. Wanita gak pernah pakai jilbab sudah dapat hidayah. Aduh sayang, kalau di jilbab ini baru di rebounding. Ya. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Orang pergi ngaji disibukkan macam-macam. Ya. Dia jaga toko. Ini malam Kamis, malam Rabu ada kajian di Oma. Sayang ini ada pelanggan 2 ini. Ya. Enggak jadi ngajinya. Bayangkan, kita ini ngaji dibuat sisa waktu. Kata salah seorang ustadz ini, dan itulah kebiasaan orang sekarang, ibadah itu menggunakan sisa-sisa. Sholat sisa waktu, pakaian sisa bekerja, celana sisa bekerja juga. Kalau ada tamu baru dia ganti. Ya. Ma'asyiral muslimin, kalau kehidupannya seperti ini, tidak menghargai agama, tidak menghargai ibadah, meninggalkan akhirat dan mengejar dunia, ikhwatufiddin azan, kapan dunia ini akan jaya? Tidak akan pernah jaya kalau tidak kembali kepada Quran dan Sunnah dan apa yang telah diamalkan para sahabat Nabi SAW. Dan ini dituang dalam perkataan Imam Malik rahimahullahu ta'ala, "Lan yasluh akhiru hadhil ummah illa ma saluha awwaluha." Tidak akan mungkin jaya, kata Imam Malik, umat ini sampai berupaya mengembalikan kondisinya kepada umat awal-awal di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak akan jaya. Mungkin dari segi teknologi sekarang lebih daripada di zaman Nabi. Mungkin kalau bicara tentang kecanggihan duniawi, mungkin di zaman sekarang lebih canggih daripada zaman Nabi. Di zaman Nabi belum ada mobil, yang ada unta. Di zaman Nabi belum ada gedung bertingkat. Di zaman Nabi padang pasir. Ya, dari segi itu. Dari segi dunia, kan Nabi SAW tidak pernah mengajarkan dunia kepada manusia. Bahkan Nabi yang mengatakan, "Antum a'lamu bi umuri dunyakum." Kalian lebih tahu dengan perkara dunia kalian. Tapi yang dimaksud kejayaan di sini adalah kejayaan dalam agama. Karena Islam di zaman Nabi sampai hari ini sama.
Sabdanya itu, perintahnya itu, larangannya juga itu. Tidak mungkin larangan di zaman Nabi sampai hari ini berubah. Ya. Seperti orang yang kemudian ditutup telinganya, kemudian dijejerkan 10 orang, kemudian dia ngomong apa gitu, dan suruh ditirukan boleh, tapi jadi dah lain lagi ceritanya sampai di ujung sana. Ya. Tapi agama ini dijaga oleh orang-orang amanah. Tidak bisa dikiaskan kepada orang-orang yang seperti itu kondisinya. Ya. Ada orang-orang yang amanah, yang memang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kekuatan hafalan. Setiap zaman itu akan ada orang-orang yang meluruskan agama ini. Mudah-mudahan itu adalah kita semua yang dengannya kita menjadi manusia-manusia yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesungguhnya seorang alim itu bukan di kasratil riwayah, bukan karena dia banyak hafalan hadisnya, banyak hafalan riwayatnya, akan tapi seseorang dikatakan alim itu ketika dia bisa mengamalkan satu hadis yang didapatnya. Hari ini dapat apa nih? Hadis apa? Amalkan. Hari ini dapat hadis apa? Amalkan. Itu adalah orang alim, orang cerdas. Karena buat apa juga hafalan banyak, hadis ramai dihafal di kepalanya, ya, seolah-olah semua hadis di luar kepala. Di luar kepala itu maksudnya. Ya ada yang maksudnya di luar kepala hafal hadisnya, ada yang betul-betul di luar kepala, ya nggak hafal hadisnya. Tapi maksudnya orang cerdas adalah bukan orang yang mengumpulkan riwayat banyak-banyak, akan tapi orang yang cerdas adalah orang yang ketika mendapatkan satu hadis berupaya untuk mengamalkannya. Dan itulah yang diajarkan oleh generasi terbaik umat ini, para sahabat, para tabi'in, para tabi'in, sehingga wajar kalau Nabi SAW berikan rekomendasi kepada 3 kurun mufaddalah ini. Padahal Nabi tidak pernah berjumpa dengan tabi'in, Nabi tidak pernah berjumpa dengan tabi'in, tapi Nabi mengatakan khairan nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik generasi adalah generasiku dan para sahabatku, kemudian setelahnya para tabi'in, kemudian setelahnya para tabi'in. Ikutilah generasi ketiga terbaik ini. Niscaya kita akan selamat di dunia wal akhir. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini serangan nasihat, ya, kalau kita masih baca ini bosan, ya, mungkin sebulan sekali, 2 bulan sekali kita adakan tausiah seperti ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Fadhilin azan ya Allah. Silakan kalau ada Tanya. saya jawab. Ada pertanyaan bagi singkat. Yang pertama, Rasul pernah berdoa 3 hal. Yang pertama, doanya apabila perangan kemenangan dikabulkan. Kemudian apabila musim taklid terhindar dari itu dikabulkan. Tapi setelah doa yang terakhir supaya umatnya bersatu tidak dikabulkan. Dan saya tanyakan, hadis itu sokeh atau doib? Apabila sokeh, terus sebab-sebabnya terjadinya bercerai ini faktor apa yang pertama? Saya kira demikian. Ya. Pertanyaan yang sangat bagus sekali. Ya, memang hadis itu sahih. Ketika Nabi SAW meminta kepada Allah untuk umatnya disatukan, tapi tidak dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Karena perselisihan ini adalah takdir kauni yang tidak bisa dielakkan. Sungguhnya kalau Allah menyatukan umat ini gampang. Dahulu Allah menyatukan orang-orang muhajirin dan ansar, bahkan menyatukan penduduk Madinah menjadi satu nafas Islam yang dipimpin Rasulullah SAW, sehingga Allah katakan wa allafa baina qulubikum lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubikum walakin allafa bainakum walakin Allah allafa bainakum. Sesungguhnya di sini Allah mengatakan, dan walaupun kau infakkan sebesar apapun dunia ini untuk menyatukan hati-hati manusia, tidak mungkin Anda akan satukan mereka dengan harta. Tidak mungkin kita menyatukan mereka dengan dunia. Karena yang menyatukan bukan dunia, tetapi yang menyatukan Allah Azza wa Jalla. Dan Rasulullah SAW sudah mensinyalir dalam hadis-hadisnya tentang akan berpecah umat ini. Itu Nabi yang mengatakan umat Islam akan berpecah menjadi 73 golongan, yang 72 terancam masuk neraka, yang 1 masuk surga. Bahwa sepeninggalku akan terjadi perselisihan. Bahwa Nabi SAW mengatakan alaikum bil jamaah
Fa inna syaitan ma'al wahid wa huwa ma'al itsnaini ab'ad. Wajib atas kalian bersatu di atas jamaah dan jangan sendirian, karena setan suka dengan orang yang sendirian dan setan akan lebih jauh daripada orang yang berdua. Dan begitu seterusnya, semakin orang berjamaah maka setan semakin jauh. Jadi ini isyarat-isyarat Nabi SAW bahwa umat ini akan terpecah, tidak bisa dihindarkan. Di zaman para sahabat sudah terjadi perpecahan. Akan tetapi perpecahan di zaman sahabat tidak sampai perpecahan sampai tingkat akidah ataupun keyakinan. Ya, tapi perpecahan di zaman itu hanyalah tentang beberapa ideologi, pendapat-pendapat yang tidak sampai mencela mereka. Lain kemudian setelahnya muncul Khawarij, muncul Rafidah, muncul Qadariyah, muncul Jabariyah, muncul Mu'tazilah, muncul Murji'ah, banyak lagi. Ya, kelompok dalam Islam yang itu membenarkan sabda Nabi SAW terjadinya perselisihan umat ini. Akan tetapi Nabi SAW, Nabi kita adalah Nabi yang rahmat, penuh kasih sayang kepada umat. Agama yang dibawanya pun agama yang rahmat, agama yang penuh kasih sayang, dan dakwahnya pun dakwah yang rahmat. Ketika Nabi SAW menyebutkan sebuah perselisihan yang akan terjadi di akhir zaman, bukan berarti kemudian Nabi SAW tidak memberikan solusi. Nabi memberikan solusinya. Kata Nabi SAW, fa innahu man ya'ish minkum ba'di fa sayara ikhtilafan katsira fa 'alaikum, nih solusinya, fa 'alaikum bi sunnati was sunnah khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin 'addu 'alaiha bin nawajid. Ketika kalian melihat perselisihan dan perbalahan yang banyak di tubuh kaum muslimin, maka kembalilah kalian kepada sunnah dan sunnah para khulafa'ur rasyidin, sunnah Abu Bakar, Umar dan Utsman dan para sahabat yang lain, karena mereka manusia yang telah Allah berikan hidayah. Artinya di sini kalau kita mau kembali kepada tauhid dan kembali kepada sunnah, itu dapat menghindarkan perselisihan. Karena sifat perselisihan adalah sifat orang-orang yang menentang tauhid. Wala taku minal musyrikin minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an kullu hizbin bima ladaihim farihun, kata Allah. Jangan seperti orang musyrik. Orang musyrik adalah orang-orang yang menentang tauhid, yang mereka suka berpecah belah. Kemudian mereka menjadi beberapa golongan, masing-masing golongan mengatakan saya yang paling benar dan saya yang paling bangga. Jadi sifat perselisihan ini sifatnya orang musyrik. Maka lawan musyrik adalah tauhid. Kalau ingin bersatu, kembali kepada tauhid. Karena perpecahan sifatnya orang-orang menentang tauhid. Yang kedua, kembali kepada sunnah. Karena orang yang tidak kembali kepada sunnah pasti dia akan berselisih. Nabi pernah menggaris sebuah garisan yang cukup lurus ke atas begini. Kemudian Nabi mengatakan, inilah jalanku yang lurus, ikutilah jalan ini. Kemudian Nabi SAW menggaris garisan ke kiri, ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri, banyak sekali. Kata Nabi, jangan ikuti jalan-jalan ini. Ya, karena jalan-jalan ini penuh dengan syaitan yang bertengger di jalan-jalan itu, di mana dia akan menyerukan kepada pengikutnya untuk dimasukkan ke dalam jahanam sama-sama. Artinya di sini Nabi SAW mengatakan, inilah jalanku yang lurus, artinya sunnahku. Faman raghiba an sunnati falaysa minni, orang yang membenci sunnah kata Nabi maka dia bukan golongan. Jadi kalau tidak kembali kepada dua pilar ini pasti orang berselisih. Tapi kalau dia kembali kepada dua pilar ini, kembali kepada tauhid dan kembali kepada sunnah, insyaallah orang tidak akan berselisih. Kan itu solusi yang ditawarkan Quran dan sunnah Nabi SAW. Ketika orang mulai menyimpang dari tauhid, mulai suka datang ke dukun, paranormal, melihara jimat, ya, memandikan keris, kemudian meminta ke pohon, meminta ke gunung, ke tempat-tempat rawa yang dianggap angker, itu sebab perselisihan, karena itu menentang tauhid. Ya, begitu juga orang-orang yang melampau dalam Islam, yang tidak mencukupkan sunnah. Dulu Imam Malik rahimahullah datangi seorang laki-laki, di mana orang laki-laki ini ingin berangkat haji. Katanya orang laki-laki ini, wahai Imam, aina uhrim, di mana tempat saya pakai ihram? Kata Imam Malik, min haitsu amarakallah, dari tempat yang Allah perintahkan. Ya kalau dari Madinah ya mikotnya di Dzul Hulaifah, di Bir Ali kalau sekarang, kata Imam Malik. Tapi orang ini mengatakan tidak, saya akan berihram dari Masjid Nabi di sisi kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nabi tidak memerintahkan pasang ihram di sisi kuburan, tapi dia ingin melakukan pasang ihram di sisi kuburan. Padahal Nabi SAW merintahkan apa?
pasang ihram itu di tempat miqat. Miqatnya mana? Kalau dari Madinah, Abyar Ali. Kata Imam Malik, min haitsu amarakallah. Dari tempat yang Allah perintahkan. Kemudian orang ini mengatakan, enggak, saya akan tambah jarak. Kata Imam Malik, jangan kau tambah jarak. Akhsha alaikal fitnah. Aku takut Allah akan menimpakan fitnah kepadamu. Dan fitnah yang akan menimpamu adalah fitnah yang paling besar. Orang ini mengatakan, ya Imam, innama aziduha milan. Saya ini hanya menambah jarak. Kenapa pula Allah akan menimpakan fitnah yang besar? Kira-kira fitnah apa yang Allah akan timpakan kepadaku? Maka perhatikan ucapan Imam Malik. Fa ayyu fitnatin a'zam, kata Imam Malik, min antara annaka faddalta syai'an qassara anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Malik, fitnah yang lebih besar mana lagi daripada fitnah dirimu, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menganggap utama yang kamu perbuat, engkau pula menganggap ini sesuatu utama. Berarti engkau menyelisih sunnah. Maka fitnah yang lebih besar mana daripada seperti orang seperti kamu ini? Bukankah Allah yang berfirman, kata Imam Malik, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah wa yusibahum adzabun alim. Hendaklah takut orang-orang yang menyelisih perintah Nabi, ditimpakan kepada mereka fitnah ataupun azab yang pedih. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Saya kira cukup untuk bismillah. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.